Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai salah satu weton yang membawa cahya kamulyan, sebuah cahaya yang dipercaya melekat sejak seseorang dilahirkan. Mereka dianggap membawa unsur api dan angin sekaligus. Api yang memberikan kekuatan dan keberanian, angin yang memberikan kelenturan dan kemampuan membaca arah hidup. Kombinasi ini yang membuat pahing berbeda dari weton lain. Mereka tidak hanya pekerja keras, tetapi juga cepat menangkap tanda dan firasat yang muncul di sekelilingnya. Sejak hari kelahiran, watak pahing sudah ditandai dengan kemauan kuat untuk berdiri sendiri. Anak pahing biasanya tampak berani, kadang keras kepala, tetapi sebenarnya mereka hanya mengikuti gerak batin yang sulit dijelaskan. Dalam ajaran primbon kuno, orang yang hidup mengikuti gerak batinnya justru lebih selamat daripada mereka yang penuh keraguan. Sebab batin pahing adalah magnet yang menunjukkan kemana rezeki bergerak. Pahing itu ibarat bara kecil yang tidak pernah padam. Ketika hidup menekan mereka, bara itu tidak mati, justru membesar. Itulah mengapa orang pahing sering disebut tidak pernah jatuh dua kali di tempat yang sama. Mereka belajar cepat, memperbaiki diri cepat, dan bangkit jauh lebih cepat daripada weton lain. Kecepatan inilah yang membuat rezeki mereka jarang mampet terlalu lama. Dalam berbagai catatan primbon, disebutkan pula bahwa energi pahing mudah dilihat melalui aura tubuhnya. Mereka sering tampak lebih tegas dalam sorot mata, lebih mantap dalam berbicara, dan lebih fokus ketika bekerja. Kekuatan konsentrasi ini bukan sekadar bakat, tetapi bagian dari energi weton yang mengalir sejak hari lahir. Seseorang dengan energi seperti ini biasanya disukai atasan, dihormati teman, dan dipercaya banyak pihak, karena auranya memancarkan rasa aman. Selain itu, pahing juga dikenal memiliki bakat rezeki yang berpindah-pindah. Artinya, sumber rezekinya sering datang dari tempat atau jalur tak terduga. Mereka bisa sukses melalui pekerjaan sampingan, bisnis kecil yang tiba-tiba besar, atau pertemuan dengan seseorang yang tanpa sengaja membuka jalan baru. Primbon menyebut ini sebagai pituduh gaib, petunjuk tak terlihat yang hanya bisa dirasakan orang dengan intuisi kuat. Bukan hanya itu, pahing juga diberkahi kemampuan membaca peluang kecil. Ketika orang lain sibuk mengeluh tentang keadaan, orang pahing justru melihat celah. Mereka mampu menangkap momen menit-menit terakhir, memanfaatkan situasi yang bagi banyak orang tidak ada gunanya. Dan kemampuan seperti ini jarang gagal, karena memang sudah menjadi bagian dari perjalanan takdir mereka. Semua kekuatan itu bermuara pada satu hal. Pahing telah disiapkan sejak lahir untuk menjadi pembawa berkah, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya. Bila energi ini dipadukan dengan tanda-tanda fisik tertentu, seperti yang akan dibahas di bab berikutnya, maka rezeki yang mengalir bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Dalam ajaran primbon, dahi adalah titik utama yang menggambarkan perjalanan hidup seseorang. Leluhur Jawa percaya bahwa dahi bukan sekadar bagian tubuh, melainkan papan takdir yang memperlihatkan seberapa luas jalan rezeki seseorang. Dan khusus untuk orang pahing, dahi menjadi indikator paling jelas tentang seberapa besar berkah hidup yang mengalir. Tanda pertama adalah garis halus vertikal di tengah dahi. Garis ini sering muncul ketika pemiliknya sedang berpikir, tetapi pada orang pahing garis ini tampak jelas bahkan dalam keadaan biasa. Dalam primbon, garis vertikal melambangkan jalan lurus, pertanda bahwa pemiliknya mudah menemukan arah, jarang tersesat dalam pilihan hidup, dan memiliki kemampuan unik untuk menarik bantuan pada saat genting. Orang dengan tanda ini sering mendapati rezekinya datang melalui hubungan sosial, pertolongan teman, peluang dari orang lama, atau ajakan kerja sama yang menguntungkan. Tanda kedua, dahi yang tampak lebih cerah atau bersinar dibandingkan bagian wajah lain. Ini bukan tentang warna kulit, melainkan pantulan aura. Aura cerah di dahi disebut sebagai pembuka jalan rezeki, pembuka jalan rezeki. Pemilik dahi seperti ini biasanya disenangi banyak orang, mudah dipercaya, dan jarang mengalami kesulitan panjang meski kadang tertimpa masalah.
Cahaya di dahi ini juga menandakan kemampuan berkomunikasi yang jujur dan kepribadian yang menenangkan. Tanda ketiga, dahi yang lebih luas di bagian atas, membentuk sedikit melebar seperti segitiga terbalik. Ini bukan ciri kecantikan atau ketampanan, tetapi tanda kecerdasan intuisi. Orang Pahing dengan bentuk dahi seperti ini biasanya peka terhadap isyarat alam, cepat membaca risiko, cepat mendeteksi niat buruk orang lain, dan cepat menangkap peluang meski samar. Banyak tokoh sukses dari weton Pahing memiliki dahi seperti ini. Mereka menjadi tokoh bisnis, pemimpin masyarakat, atau orang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ketika ketiga tanda ini muncul bersama pada seorang Pahing, Primbon menyebutnya sebagai wiji rejeki sing kabuka, biji rezeki yang terbuka. Artinya, hidupnya cenderung naik dari waktu ke waktu. Mungkin prosesnya tidak cepat, tetapi pasti dan stabil. Dan di masa tertentu, mereka sering mengalami masa mendadak lancar, di mana rezeki datang bertubi-tubi tanpa sebab yang jelas. Banyak sesepuh Jawa juga meyakini bahwa dahi Pahing adalah tempat energi leluhur turun memberikan perlindungan. Tak heran jika orang dengan tanda ini sering selamat dari bahaya, terhindar dari kerugian besar, atau mendapat pertolongan misterius pada momen terakhir. Energi itu berjalan bersamaan dengan rezeki, sehingga pemiliknya sering disebut dituntun. Jika Anda melihat seseorang dengan ciri-ciri ini, apalagi jika wetonnya Pahing, besar kemungkinan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang membawa berkah rezeki alami di dunia. Dahi mereka bukan sekadar wajah, melainkan kompas hidup yang menunjukkan masa depan yang penuh kelancaran. Dalam tradisi Primbon Jawa, tangan bukan hanya alat bekerja, tetapi dianggap sebagai pengambil nasib. Apapun yang disentuh tangan seseorang dipercaya akan membawa sebagian dari energi wetonnya. Dan untuk weton Pahing, tangan, terutama jari-jari, menjadi pusat kekuatan yang sangat penting untuk mengalirkan rezeki. Leluhur Jawa dahulu sering membaca keberuntungan seseorang hanya dengan mengamati bentuk jari, garis telapak, hingga cara seseorang menggenggam sesuatu. Mereka percaya bahwa jari-jari tangan adalah cermin bagaimana seseorang mengambil rezeki dari kehidupan. Ciri pertama yang sering ditemukan pada orang Pahing adalah jari manis yang sedikit lebih panjang dibanding jari telunjuk. Menurut Primbon, perbedaan panjang ini bukan sekadar ciri anatomi, tetapi tanda keberanian mengambil keputusan. Pemilik jari seperti ini biasanya memiliki keberanian untuk memulai usaha, berani mengambil risiko, dan sulit digoyahkan pendapat orang lain. Dalam dunia rezeki, keberanian adalah bahan bakar utama. Banyak orang Pahing dengan tanda ini ternyata sukses sebagai pedagang, pemilik usaha kecil, pengrajin, atau seseorang yang dipercaya mengelola aset. Ciri kedua adalah buku-buku jari yang tampak tegak dan jelas, terutama ketika tangan sedikit ditekuk atau mengepal. Buku jari yang kokoh melambangkan ketegasan, ketelitian, dan keteguhan hati. Dalam Primbon disebut bahwa orang dengan tanda ini, ora gampang mundur. Tidak mudah mundur sebelum mencapai tujuan. Mereka tahan banting, tidak mudah menyerah, dan justru semakin kuat ketika ditekan oleh keadaan. Sifat ini sangat cocok dengan karakter energi Pahing yang mirip api kecil yang tidak mudah padam. Ciri ketiga yang juga dianggap penting adalah garis rezeki dalam telapak tangan yang terlihat jelas dan cukup dalam. Garis rezeki ini biasanya memanjang dari bawah telapak hingga ke bagian tengah. Pada orang biasa, garis ini kadang samar atau terputus-putus. Namun pada orang Pahing yang memang memiliki takdir rezeki kuat, garisnya terlihat dalam dan tegas. Dalam Primbon, garis yang dalam menandakan jalan hidup yang kuat, rezeki yang stabil, dan kemampuan mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Meski kadang hidup mereka penuh dinamika, namun bagian rezeki selalu punya cara untuk kembali, bahkan setelah kegagalan. Sebagian orang Pahing juga memiliki tanda lengkungan halus pada jari kelingking. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai tanda kecerdikan alami. Pemiliknya biasanya pandai mencari peluang kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Mereka bisa membaca keinginan orang lain, memahami situasi tanpa perlu banyak kata,
dan mampu memanfaatkan celah kecil untuk meraih keuntungan. Dalam rezeki, ini adalah kemampuan emas. Selain tanda fisik, cara orang Pahing menggunakan tangannya juga menarik untuk diamati. Mereka biasanya memegang barang dengan mantap, menggenggam sesuatu dengan penuh kontrol, dan jarang terlihat gugup. Cara mereka berjabat tangan pun terasa tegas tetapi tidak berlebihan. Ini menunjukkan bahwa energi wetonnya stabil dan yakin. Tangan yang stabil seperti ini sering dipercaya untuk memegang amanah besar, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Primbon juga mengatakan bahwa tangan orang Pahing memiliki sifat ngemut rejeki, mampu memegang rezeki yang sudah didapat agar tidak mudah hilang. Tidak heran, banyak orang Pahing yang meski penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi tetap bisa menabung, membeli aset, atau hidup tanpa kekurangan. Tangan mereka seperti memiliki kemampuan alami untuk menyimpan apa yang penting dan melepaskan apa yang merugikan. Ketika semua tanda ini berkumpul pada satu orang, Primbon menyebutnya sebagai tangan Sing Dadi magnet rejeki. Orang dengan tangan seperti ini bukan hanya mudah mendapatkan peluang, tetapi juga bisa mempertahankannya. Rezeki mereka ibarat air yang selalu menemukan jalannya, mengalir meski terhalang, kembali meski sempat hilang, dan menguat seiring bertambahnya usia. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tubuh manusia memiliki beberapa titik energi yang memengaruhi perjalanan hidupnya. Pada orang Pahing, dua titik energi yang paling kuat adalah dahi dan tangan. Dahi melambangkan intuisi, kemampuan melihat jalan hidup. Tangan melambangkan tindakan, kemampuan mengambil apa yang disediakan takdir. Ketika keduanya bersatu, terbentuklah aura rezeki yang jarang dimiliki weton lain. Aura ini sering tampak dari cara mereka bergerak. Langkahnya mantap, tidak ragu, tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak lambat. Orang Pahing yang auranya kuat biasanya memiliki gaya bicara yang jelas, wajah yang terlihat terang meski tanpa senyum berlebihan, dan cara memandang yang membuat orang lain merasa dihargai. Semua ini bukan dibuat-buat, tetapi muncul dari kombinasi intuisi dan ketegasan tindakan. Leluhur Jawa percaya bahwa dahi yang bersinar adalah tanda seseorang mendapat tuntunan batin. Bila digabung dengan tangan yang kuat, maka pemiliknya akan menjadi pribadi yang mudah diberi amanah besar. Banyak orang Pahing dengan aura khusus ini menduduki posisi penting, bukan karena mereka mengejar jabatan, tetapi karena orang lain mempercayakan posisi itu kepada mereka. Aura rezeki Pahing juga terlihat dari kebiasaan mereka menghadapi masalah. Mereka jarang panik, meski keadaan sulit. Ketika banyak orang sibuk mengeluh, orang Pahing justru diam sejenak, menenangkan diri, lalu bertindak cepat. Inilah harmoni antara dahi dan tangan. Pikirannya jernih, tindakannya tepat. Bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, mereka sering menemukan jalan keluar yang membuat orang sekitar tercengang. Ciri lain dari aura rezeki Pahing adalah kehadirannya yang membawa keberkahan bagi orang lain. Bila seorang Pahing dengan dahi cerah dan tangan kuat masuk ke dalam sebuah tim, usaha, atau keluarga, biasanya energi rezekinya menyebar ke sekeliling. Usaha yang sebelumnya mandek tiba-tiba bergerak. Jalan yang tadinya buntu tiba-tiba menemukan solusi. Atau seseorang yang hampir menyerah tiba-tiba mendapat semangat baru. Ini bukan kebetulan, tetapi efek dari energi Pahing yang harmonis. Primbon menyebut orang seperti ini sebagai tunggak jati, tiang kokoh yang tidak mudah tumbang. Keberadaannya memberi keteduhan, arah, dan kekuatan bagi orang di sekelilingnya. Karena itulah orang Pahing sering dipercaya memegang keputusan penting dalam lingkup keluarga dan pekerjaan. Mereka adalah tipe orang yang tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga mengangkat orang lain. Menariknya, orang Pahing dengan aura rezeki kuat biasanya tidak sadar bahwa dirinya membawa berkah. Mereka menjalani hidup seperti biasa, bekerja sebagaimana mestinya, dan tidak merasa dirinya istimewa. Namun di mata orang lain, mereka adalah magnet keberuntungan. Rezeki mereka sering datang tidak hanya dari kerja keras, tetapi melalui hubungan sosial, pertemuan tak sengaja, atau keberuntungan kecil yang tiba-tiba membesar. Ketika tanda di dahi dan tanda di tangan bersatu,
Primbon menyebutnya sebagai pituah leluhur sing tumurun, warisan gaib yang turun. Ini adalah berkah tak kasat mata, tetapi nyata dalam hidup. Pemiliknya akan memiliki fase hidup yang semakin lama semakin naik, seolah semesta mendukung langkah demi langkahnya. Orang Pahing dengan aura seperti ini biasanya akan mencapai puncak rezekinya pada usia tertentu, tergantung neptu lahirnya. Namun yang pasti, rezekinya stabil dan jarang turun drastis. Rezeki mereka bukan rezeki kilat yang cepat datang cepat hilang, tetapi rezeki yang tumbuh perlahan namun kokoh seperti akar pohon jati. Inilah harmoni takdir orang Pahing, dahi sebagai penerang arah, tangan sebagai pengambil peluang, dan aura sebagai magnet yang menarik berkah dari segala penjuru. Dalam primbon Jawa, keberkahan rezeki tidak hanya ditentukan dari weton dan tanda fisik, tetapi juga dari laku sehari-hari, kebiasaan kecil yang dilakukan seseorang tanpa sadar, namun menentukan arah hidupnya. Orang Pahing dikenal membawa energi kuat, tetapi energi ini bisa semakin bersinar bila didukung kebiasaan yang selaras dengan sifat wetonnya. Dan menariknya, banyak orang Pahing secara alami melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ternyata menjadi pemicu kelancaran rezeki. Kebiasaan pertama adalah bangun lebih pagi. Kebanyakan orang Pahing memiliki ritme tubuh yang aktif di pagi hari, terutama saat matahari baru terbit. Leluhur Jawa dahulu mengatakan bahwa energi Pahing paling kuat pada jam-jam awal hari. Saat dunia masih tenang, pikiran Pahing menjadi jernih, dan tindakan yang dilakukan di jam-jam tersebut bak menanam benih yang langsung disambut rezeki. Banyak orang Pahing yang tanpa disadari mengambil keputusan terpentingnya di pagi hari, mulai dari memulai usaha, menghubungi orang yang tepat, hingga menemukan ide baru yang membawa penghasilan besar. Kebiasaan kedua adalah suka menolong secara diam-diam. Seringkali pemilik weton Pahing membantu tanpa meminta perhatian. Mereka memberi tumpangan, membantu pekerjaan teman, atau menolong tetangga tanpa mengharap imbalan. Dalam primbon, kebaikan ini disebut gawe becik sing ora katon, kebaikan tersembunyi. Dan kebaikan seperti ini diyakini menimbulkan balik rejeki, kembalinya keberuntungan dari arah yang tidak disangka. Seringkali, rezeki datang kepada mereka justru di waktu paling dibutuhkan. Kebiasaan ketiga adalah tidak mudah mengeluh, meski hidup menekan. Orang Pahing biasanya memiliki cara pandang yang kuat. Jika ada masalah, cari solusi. Jika ada jalan buntu, cari celah kecil untuk lewat. Sifat tidak mudah mengeluh ini membuat pikiran tetap jernih, hati tetap tenang, dan langkah tetap mantap. Dalam primbon, orang yang jarang mengeluh dipercaya lebih mudah menerima ilham dan intuisi, dan inilah modal besar untuk membuka pintu rezeki. Kebiasaan keempat adalah cepat bertindak. Orang Pahing tidak suka menunda. Saat ada peluang, mereka ambil. Ketika muncul ide, mereka kerjakan. Kekuatan terbesar orang Pahing adalah kecepatan merespons keadaan. Mereka tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Justru mereka sering bergerak dulu, lalu memperbaikinya sambil berjalan. Ini membuat mereka sering mendapat keuntungan yang tidak didapat orang lain yang terlalu lama berpikir. Dalam primbon disebut bahwa, Pahing iku ora doyan alon-alon, tidak suka bergerak lambat. Kebiasaan kelima adalah setia pada kerja keras. Meski rezeki mereka sering datang dari jalur tak terduga. Orang Pahing dikenal tidak manja, tidak menunggu orang lain, dan tidak menunggu keajaiban. Mereka bekerja dengan tenaga, pikiran, dan hati. Karena itulah, rezeki yang datang pada orang Pahing biasanya berumur panjang. Rezekinya tidak hanya datang cepat, tetapi juga tetap melekat dan tumbuh. Kebiasaan keenam adalah merasakan firasat. Orang Pahing memiliki intuisi yang kuat, dan intuisi ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa merasakan kapan harus mengambil langkah, kapan harus berhenti, kapan harus mendekat pada seseorang, dan kapan harus menjauh sebelum tertipu. Intuisi seperti ini, bila dilatih, bisa menjadi kompas rezeki yang luar biasa. Bila kebiasaan-kebiasaan ini bersatu dengan tanda dahi dan tanda tangan yang telah dibahas sebelumnya, maka orang Pahing benar-benar menjadi pembawa berkah rezeki.
Hidupnya tidak hanya lancar, tetapi juga memberi manfaat bagi keluarga, sahabat, dan lingkungan. Pada akhirnya, seluruh ajaran Primbon Jawa sepakat bahwa weton pahing adalah salah satu weton paling kuat dalam hal rezeki, terutama bila pemiliknya menunjukkan tanda-tanda fisik dan batin yang telah dibahas sebelumnya. Dahi yang bersinar, tangan yang kuat, kebiasaan baik yang melekat. Semuanya membentuk satu kesatuan energi yang mengalirkan rezeki dari berbagai arah. Leluhur Jawa menyebut orang seperti ini sebagai jalma kang pinaringan dalan padhang, manusia yang diberi jalan terang. Kesimpulan utama Primbon tentang pahing adalah bahwa rezeki mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin turun, mungkin melambat, tetapi tidak pernah berhenti lama. Ketika orang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bangkit dari kegagalan, orang pahing sering hanya membutuhkan hitungan bulan atau bahkan minggu. Energi weton ini seperti air sungai, meski dibendung, tetap menemukan celah untuk mengalir kembali. Orang pahing juga dipercaya membawa berkah bagi keluarga. Bila seorang anak lahir dengan weton pahing, orang tua biasanya merasa kehidupannya menjadi sedikit lebih ringan. Bila seorang suami atau istri berweton pahing, keluarga rumah tangga itu sering mengalami peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun. Ini karena energi pahing tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebar kepada orang-orang yang dekat dengannya. Primbon juga mencatat bahwa orang pahing sering mendapat pertolongan misterius. Mereka bisa saja berada dalam situasi sulit, namun tiba-tiba seseorang muncul dengan solusi. Atau mereka hampir kehilangan sesuatu, namun kesempatan kedua datang tanpa diduga. Fenomena ini disebut tuntunan leluhur, sebuah perlindungan tak kasat mata yang dipercaya diwariskan turun-temurun. Ciri lain yang menonjol adalah kenaikan hidup bertahap tetapi pasti. Orang pahing jarang mengalami lonjakan rezeki yang terlalu drastis, tetapi mereka hampir selalu naik sedikit demi sedikit. Dari kerja kecil menjadi usaha sedang, dari gaji kecil menjadi penghasilan stabil, dari pengalaman meski sederhana menjadi hak yang besar. Hidupnya seperti tangga panjang, setiap tahun naik 1 atau 2 anak tangga. Ini adalah rezeki paling aman dan paling kuat dalam Primbon. Dan yang paling penting, orang pahing membawa rezeki karena mereka membawa keteguhan hati. Keteguhan inilah yang membuat mereka tidak goyah oleh godaan, tidak terjatuh oleh kebiasaan buruk, dan tidak terseret arus negatif. Keteguhan hati mereka memengaruhi rezekinya, karena hati yang kuat menarik keputusan baik, dan keputusan baik menarik keberuntungan. Ketika seseorang memiliki tanda dahi terang, tangan dengan garis dalam, kebiasaan hidup positif, serta sifat dasar pahing yang kokoh, Primbon menyebut orang itu sebagai pamangku rejeki, penjaga rezeki. Artinya, hidupnya bukan hanya diberkahi, tetapi juga dijaga agar tidak jatuh terlalu dalam. Rezekinya mungkin naik turun, tetapi selalu kembali dalam bentuk yang lebih kuat. Kesimpulan besar Primbon tentang pahing adalah, mereka lahir bukan untuk hidup biasa, mereka lahir untuk menjadi pembawa terang, pembuka rezeki, dan penopang kehidupan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku sedulur pahing dan para pecinta ilmu Primbon Jawa. Setelah kita membahas tanda-tanda luar biasa yang tersimpan di dahi, garis tangan, dan getaran energi kelahiran pahing, sekarang kamu sudah tahu bahwa keberkahan rezeki itu bukan sekadar keberuntungan biasa. Semua itu adalah wahyu alam, petunjuk semesta yang menunjukkan bahwa seseorang membawa kodrat rezeki besar, wibawa kuat, dan jalan hidup penuh kemudahan. Ingat, tanda-tanda ini bukan untuk disombongkan, tapi menjadi pengingat bahwa kamu harus menjaga laku hidup, memperbaiki sikap, menata batin, dan tetap rendah hati. Karena weton pahing itu seperti emas. Semakin murni jiwanya, semakin tinggi nilainya. Jika kamu merasa memiliki salah satu tanda tadi, bersyukurlah, rawatlah, dan gunakan dengan benar. Semoga apa yang kita bahas hari ini membuka mata, membuka hati, dan membuka pintu rezeki yang selama ini menunggu untuk kamu jemput. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rezeki saklawase. Salam cahaya emas Jawa.